5 bulan telah berlalu, kini perut Kania semakin membesar saja. Selama 5 bulan ini, kebahagiaanlah yang selalu menemani hari-hari sepasang suami istri tersebut. Tak ada sedikit pun hari yang dihiasi dengan kedukaan. Revan sendiri amat sangat bahagia mengetahui jika tak lama lagi istrinya akan melahirkan. Tidak sampai di situ saja, ada sesuatu yang semakin membuatnya bahagia bukan kepalang. Kania hamil anak kembar. Ya, mengetahui jika ia akan memiliki 2 sekaligus malaikat kecil, tentu saja itu hadiah terbesar dari Tuhan. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Tuhan mengabulkan doa-doa mereka. "Mas!" teriak Kania menggelegar. Revan yang kebetulan berada di kamar mandi, langsung berlari dengan cepat kala mendengar suara aduhai sang istri. "Iya, kenapa?" tanya Revan dengan raut wajah yang panik. "Kamu lama banget sih. Jadi berangkat nggak nih?" tanyam Kania sedikit ngegas. "Loh, emangnya kamu udah selesai make up-nya?" Revan justru bertanya dengan raut wajah bingung. Bukan tanpa alasan pria itu bertanya. Tapi, sedari tadi Kania sibuk sendiri dengan dunianya. Apalagi jika bukan berdandan. Bahkan, wanita itu sudah berdandan 1 jam lebih. Entah mulai dari mana kebiasaan Kania. Padahal dulu wanita itu tak begitu menyukai berdandan berlebihan. Tapi, semenjak usia kehamilannya memasuki bulan ketiga, tiba-tiba saja wanita itu kecanduan berdandan. Rencananya Kania dan Revan akan pergi ke dokter untuk konsultasi perihal kandungannya. Tapi, karena saking lamanya Kania di depan cermin, Revan malah menghabiskan beberapa cemilan sang istri. Membuatnya tiba-tiba sakit perut. "Apa sih? Orang aku dandannya sebentar doang kok," ketus Kania. Revan tersenyum. Sangat manis, namun terpaksa. Memang 1 jam sangat sebentar. Andai tak ingat jika sang istri sedang mengandung, sudah tentu akan ia ajak Kania berargumen. Sekarang mana berani ia berurusan dengan Kania. Semenjak hamil Kania semakin sensian. Tak boleh salah sedikit langsung ngambek. Dibujuk malah marah-marah, dibiarkan malah nangis sambil teriak tidak jelas. Tidak hanya sampai di situ saja, wanita itu bahkan mengadu dengan Luna. Membuat dirinya habis diomeli sang ibu. Itulah yang membuatnya tak berani banyak bertingkah. "Maafin Mas ya, sayang. Tadi Mas mules. Maaf. Nggak kasihan apa istrinya udah nunggu lama. Orang istrinya lagi hamil juga. Ini malah asik sama dunia sendiri." "Berapa lama sih, Kania?" "Orang cuma 5 menit. Pekik Revan dalam hati. Revan menarik napas panjang, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Tidak. Dirinya tidak boleh gegabah. "Kenapa Mas narik napas gitu? Nggak suka ya sama aku? Aku kan cuma ngingetin doang." Jika tadi wajah Kania terlihat sedang kesal, kini raut wajah wanita itu terlihat sayu. Membuat Revan tersenyum. Ini anak gue waraskan nantinya. Karena tak mau membuat sang istri sedih, tangan Revan terulur ke atas kepala wanita itu. Ia mulai mengelus dengan lembut rambut harum Kania. Kemudian membawa wanita itu ke dalam pelukannya. Ia sangat tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sudah tentu Kania akan menangis seperti biasanya. Mendengar dari kisah ibunya, dia juga dulu sama seperti Kania, moodnya gampang berubah-ubah. Hanya saja, tidak separah mood Kania. Pernah sekali dulu ada momen lucu, di mana Kania bertanya pada ia kenapa dirinya menangis. Tentu saja itu membuatnya berusaha menahan tawa, karena tak mau membuat sang istri salah tanggap. Pernah juga istrinya ngidam makan mangga tengah malam.
Astaga, mengingat kejadian itu membuat dirinya tersenyum sendiri. Flashback on. Besok aja ya, sayang. Nampak jelas sekali Revan terlihat memelas. Berharap istrinya menarik kata-katanya tadi. Enggak. Aku maunya sekarang, Mas. Kamu mau anak kita ileran? Kamu gimana sih? Gini aja udah gak becus jadi bapak. Dulu aja Leon mau Iho keluar tengah malam buat menuhi keinginan aku. Masa kamu sebagai suami sekaligus ayah dari anak-anak kita malah gak mau? Revan yang semulanya memelas, kini malah memberengut. Bisa-bisanya istrinya itu menyinggung dirinya dengan kebaikan Leon. Apakah wanita itu tak memikirkan perasaannya? Meskipun Leon sepupunya, tetap saja dirinya cemburu. Iya, kita berangkat sekarang, balas Revan dengan bibir yang dimajukan. Namun, baru saja menyibakkan selimut, tiba-tiba wajah pria itu memucat. Sayang, entar kalau ada Mbak Kunti di sana nanti gimana? Ini kan udah malam. Hantu-hantu keluyuran loh. Kania memberikan tatapan sinis pada sang suami. Kamu tenang aja. Nggak usah sok ganteng. Kayak dia mau aja sama kamu. Revan melongo mendengar balasan yang dilontarkan sang istri. Padahal kan maksudnya tidak seperti itu. Akhirnya setelah pertengkaran kecil tadi, Revan dengan berat hati mengiyakan permintaan sang istri. Meski bibirnya selalu melengkung indah, tapi tidak dalam hati. Sepanjang mengemudi mobil, tak henti-hentinya pria itu berdumel dalam hati. Sementara Kania malah asik bernyanyi. Begitu sampai di tempat tujuan, Kania dengan segera keluar dari mobil. Aneh, wanita itu sama sekali tidak takut dengan gelapnya malam. Padahal, Revan sendiri selaku pria, agak sedikit merinding. Dingin, Mas, kata Kania pelan sembari memeluk tubuhnya sendiri. Mendengar perkataan sang istri, Revan dengan sigap membuka jaketnya. Sebelum berangkat ia sudah menyuruh Kania membawa jaket, tapi wanita itu malah dengan tegasnya menolak. Sekarang dirinya yang malah jadi korban. Karena tak mau membuat keributan, pria itu memilih diam saja. Tidak mau mengajak sang istri berdebat, karena tahu ujung-ujungnya kalah. Meskipun di sini dirinya yang benar, tapi sejak kapan wanita bisa salah? Orang di mana-mana wanita selalu benar. Makasih suamiku yang paling pengertian. Tapi, emangnya kamu gak kedinginan? Kania terlihat ragu. Bagaimana tidak, sekarang suaminya hanya mengenakan kaos dengan lengan pendek. Kedinginan, jawab Revan singkat. Ia tidak mau munafik seperti pria pada umumnya, yang rela berkata tidak agar si wanita tidak khawatir. Aduh, kasihan banget sih suami tercinta aku. Nggak apa-apa kok. Entar aku hangetin, balas Kania sedikit ambigu. Membuat Revan seketika melotot. Dih, mesum banget kamu jadi istri. Jangan bilang kamu ngajak main kuda-kudaan di sini. Jangan deh, sayang. Mending di rumah aja. Karena kesal, Kania dengan gemesnya menyentil kening suaminya. Kotor sekali pikiran pria itu. Mas gak usah ngaco deh ngomongnya. Maksud aku nanti aku buatin teh hangat kalau udah sampai rumah. Dasar suami Kania. Mesum banget, dih. Asal kamu tahu aja, ya. Istri aku tuh mesumnya gak ketulungan. Beh, parah pokoknya. Dia suka ngegoda aku malam-malam. Mana goyangannya udah goyang ngebor aja. Aku itu sebenarnya alim. Cuma ketularan sama istri aku. Heran aku, kok bisa-bisanya ada perempuan yang mesum kayak istri aku. Di mana-mana biasanya kan wanita itu jaim. Revan. Karena sangat kesal, Kania langsung mencubit perut suaminya. Astaga, kamu kasar banget ngomongnya sayang. Bisa-bisanya kamu panggil aku tanpa embel-embel Mas.
Dasar istri Revan. Kamu tuh nyebelin banget sih jadi suami. Tahu gini aku buangkanmu, ketus Kania. Bukannya marah dengan penuturan sang istri, Revan malah senyum-senyum tidak jelas. Berarti nambah satu dong populasi janda kesepian, kekeh Revan. Membuat Kania melotot. Nggak usah sok tahu. Masih banyak kali cowok yang bisa diajak main. Yang lebih gede dari punya kamu. Astagfirullah. Apanya yang gede sayang? Revan memandang istrinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Burungnya, jawab Kak Ania dengan gamblang. Jawaban yang diberikan Kania semakin membuat Revan melongo. Ini kenapa istrinya barbar sekali? Tidak bisakah difilter sedikit? Nggak usah sok-sokan kamu Kania. Burung aku yang gede gini aja kamu kewalahan. Ini malah pengen nyari yang lebih gede. Sana pakai botol aqua aja. Masukin tuh sampai habis. Kania menunduk, kemudian berucap dengan suara yang sangat pelan, yang penting enak. Udah sana buruan ambil mangganya. Jangan sampai aku ngidam daging manusia nantinya. Bisa-bisa aku hilaf cincang kamu, perintah Kania. Revan mengangguk. Kemudian celingukan ke sana kemari. Seperti sedang mencari sesuatu. Kania yang melihat tingkah suaminya tentu merasa heran. Kamu nyari apa, Mas? Mas lagi bingung rumah pemilik pohon ini yang mana? Buat apa? Mendengar pertanyaan konyol istrinya, Revan memutar mata dengan malas. Ya mau minta izin lah sayang. Masa ngambil mangga orang gak minta izin? Kania mengangguk-anggukan kepalanya. Udah, gak usah minta izin segala. Langsung ambil aja. Gak ada yang lihat kok. Astagfirullah, kamu sesat banget sayang. Rupanya Revan masih kuku tidak mau mengambil mangga tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu. Tapi, setelah mendengar ancaman Kania yang mengatakan tidak akan memberikan jatah selama 1 bulan, tanpa basa-basi pria itu memanjat pohon mangga yang tak terlalu tinggi tersebut. Bisa gila dirinya jika Kania tak memberi jatah ke dirinya selama 1 bulan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, istri hamba, maupun anak-anak hamba. Setelah berhasil mengambil beberapa buah mangga, Kania dan Revan bergegas untuk pulang. Takutnya nanti ada yang melihat. Kan barabe. Enak banget, Mas. Wajah Kania terlihat sangat girang sekali setelah memasukkan 1 potong buah mangga muda yang tadi mereka curi. Flashback off. Mas selalu suka sama kamu. Selalu cinta kok sama kamu, balas Revan sembari tersenyum manis. Ya udah, kita berangkat sekarang, ya. Kania mengangguk antusias. Kedua pasangan suami istri itu lalu segera berangkat menuju rumah sakit untuk melakukan check up sesuai jadwal yang disarankan Dokter Rina. Selama kehamilan, Revan dan Kania memang tak pernah absen untuk datang meski hanya sekedar mengecek saja. Menurut Revan sendiri itu sangat penting. Ia tak mau jika nantinya terjadi sesuatu pada buah hatinya. Jika sampai terjadi sesuatu pada malaikat kecilnya, tentu ia tak akan pernah memaafkan dirinya sendiri yang tidak bisa becus menjadi suami sekaligus ayah untuk anak-anaknya. Begitu sampai di rumah sakit, Kania dan Revan langsung disambut Dokter Rina dengan senyuman. Entah karena tuntutan atau memang orangnya lemah lembut. Tapi, Kania memang sangat menyukai cara Dokter Rina melayani pasien. Bayi-bayinya sehat, Pak, Bu. Revan tersenyum melihat layar yang memperlihatkan isi perut istrinya. Setetes air mata perlahan jatuh membasahi pipinya. Terkesan cengeng, tapi tak bisa dipungkiri, setiap melihat layar hitam putih itu, pria itu selalu meneteskan air mata. Mungkin air mata itu yang mewakili rasa syukurnya. Syukurlah, balas Revan dengan suara sedikit serak.
Ini bapak dan ibu benar-benar tidak mau apa mengetahui jenis kelamin mereka? Tanya dokter Rina yang sudah kesekian kalinya. Wanita itu senyum-senyum sendiri melihat layar yang memperlihatkan dua bayi dalam satu perut. Revan dan Kania kompak menggeleng. Mereka memang sepakat untuk tidak mengetahui jenis kelamin anak-anak mereka. Biarlah menjadi surprise nantinya. Toh mereka juga tak mempermasalahkan jenis kelamin. Mau itu perempuan ataupun laki-laki, mereka dengan senang hati akan menjaga, menyayangi, dan juga melindunginya. Enggak, dok. Mendengar jawaban yang dilontarkan Kania, Rina langsung mendesah pelan. Padahal ia ingin sekali memberitahukannya. Ia sangat yakin sekali jika sepasang suami istri itu akan begitu senang jika mengetahui jenis kelamin anak-anak mereka. Setelah melakukan check up dan menebus beberapa vitamin, Kania dan Revan segera pulang. Sepanjang perjalanan, Kania hanya diam saja. Tidak seperti biasanya, padahal biasanya Kania akan banyak bercerita. Kamu kenapa? Dari tadi Mas lihat diam mulu. Ada masalah? Tanya Revan dengan lembut sembari sebelah tangannya mengelus pucuk kepala wanita itu. Kania menghembuskan napas gusar. Wajah wanita itu terlihat gusar. Hingga tak lama kemudian menatap suaminya sembari berkata, "Aku nggak tahu ini ngidam atau bukan. Tapi, mendadak aku pengen sesuatu, Mas. Tapi, bukan makanan." "Terus apa?" "Aku pengen usap-usap kepala yang botak." Cit. Mendengar penuturan sang istri, Revan secara tanpa sengaja mengerem mobilnya mendadak. Membuat ia dan Kania sedikit terbentur. Untunglah jalanan sedang sepi, sehingga tak terjadi kecelakaan saat pria itu dengan cerobohnya mengerem mendadak. "Mas, kamu mau bunuh aku?" Pekik Kania sembari mengusap keningnya. Nggak gitu sayang. Maafin Mas. Habisnya kamu mintanya yang macem-macem aja." Revan dengan sigap mengelus perut Kania, memastikan jika malaikat-malaikat kecilnya baik-baik saja. "Apanya yang macem-macem? Orang aku mau usap-usap kepala orang, bukan kepala buaya," ketus Kania yang terselip nada kesal. "Ngidam jenis apa itu?" Revan bertanya dengan raut wajah yang terlihat masih tidak percaya. "Ini kenapa permintaan anaknya mulai ngawur, ya?" "Ya, mana aku tahu, Mas. Tapi, aku pengen banget ini. Ayo." Kania mulai merengek sembari menggoyang-goyangkan tangan suaminya. "Nggak ada yang lain apa, Yang?" tanya Revan dengan lirih. Tidak ada respon dari Kania. Wanita itu mendadak saja diam. Sepertinya mode ngambek sudah on. Revan menghembuskan napas pelan. Tidak ada pilihan lain selain mengiyakan permintaan sang istri. "Ya udah, sekarang kita cari orang botaknya." Revan mulai menjalankan mobilnya secara perlahan sembari celingukan ke sana kemari. Dikiranya gampang apa mencari pria yang botak. Zaman sekarang sudah sangat jarang ada laki-laki yang mau mencukur abis rambutnya. Sudah lebih 30 menit Revan mengendarai mobilnya. Tapi, tak ada satupun pria botak yang ia temui. Kania sendiri terlihat sangat murung sekali. Mungkin karena tahu keinginannya tidak akan terpenuhi. "Gimana nih, sayang? Kita udah keliling loh. Tapi, tetap gak nemu." "Ya udah, nggak apa-apa kok. Nggak perlu aja. Mending sekarang pulang," balas Kania dengan lirih. Wanita itu menunduk sembari meremas bajunya. Sepertinya sangat sedih karena permintaannya tidak terpenuhi. Melihat raut wajah sang istri, Revan jadi tidak tega. Lagi pula selama ini tak ada satupun permintaan Kania yang tidak terpenuhi. Sebisa mungkin ia akan memenuhinya. Sekian lama terdiam, akhirnya Revan menemukan sebuah ide.
Wajah yang semulanya terlihat bingung, kini mendadak saja cerah. Dengan cepat pria itu melajukan kendaraan roda 4 miliknya. Melihat ada seorang pria muda yang tengah duduk sendirian di pinggir jalan, Revan segera menghampiri pria tersebut. "Tunggu sebentar ya sayang. Aku bakal usahain turutin permintaan kamu," kata pria itu sembari melepaskan seatbeltnya. "Kamu udah nemu kepala botak?" Mata Kania terlihat berbinar-binar. Revan tak banyak bicara, hanya mengangguk, seolah mengiyakan pertanyaan istrinya. Setelah keluar dari mobil, ia segera menghampiri pria yang ia lihat tadi. "Selamat siang, Dek," sapa Revan dengan lembut sembari menepuk pelan bahu pria yang tengah duduk di kursi taman. "Ada apa, Pak?" tanya pria itu dengan kerutan di keningnya. "Boleh minta bantuan?" Pemuda yang memiliki rambut yang cukup panjang itu terdiam sesaat. Kembali menatap Revan dengan tatapan bingung. Wajar saja, dia mana kenal dengan Revan. "Tenang, saya orang baik kok." Revan yang paham dengan tatapan pria itu segera mengeluarkan suara. "Saya perlu bantuan adek. Tapi, nggak gratis kok." "Bantuan apa ya, Pak?" "Adek potong rambut sampai gundul, saya kasih 5 juta. Pemuda yang sedari tadi menatap bola mata Revan, seketika terbelalak mendengar penuturan gamblang pria di hadapannya. "Maksudnya gimana ya, Pak?" "Istri saya sedang hamil. Dia pengen usapin kepala botak. Tapi, dari tadi saya nggak nemu orang yang botak. Nah, pas saya lihat rambut adek, saya jadi kepikiran buat minta tolong. Mungkin adek bosan sama rambut panjang. Saya kasih 10 juta deh." Revan kembali membujuk. Setelah sekian lama pemuda itu terdiam. Akhirnya ia mengangguk. "Saya mau, Pak." Senyum merekah terbit di bibir Revan. Akhirnya keinginan istrinya terwujud juga. Tidak masalah jika ia harus kehilangan uang yang tidak sedikit. Apapun akan ia lakukan untuk wanita kesayangannya. Terlebih ia ingin anaknya nanti lahir dalam keadaan sehat. Setelah pemuda tadi setuju, Revan segera mengajaknya masuk ke dalam mobil. Meski sedikit ragu, tapi pria itu berusaha meyakinkan jika ia bukanlah orang jahat. Melihat suaminya yang membawa laki-laki lain, Kania tentu saja merasa heran. Tapi, setelah Revan menjelaskannya, wanita itu mendadak jadi girang. "Kamu kerja apa?" tanya Kania tanpa rasa canggung. "Saya kerja apa aja, Mbak. Apa yang bisa dikerjain saya kerjain. Kadang ngambil upah bantu-bantu orang," jawab pemuda itu yang terlihat sedikit canggung. Mendengar jawaban pria itu, hati Kania langsung tersentuh. Jika dilihat dari dekat, ia seperti mengenali wajah pria muda itu. Namun, meski ia berusaha mengingatnya, tetap saja ia tak ingat dengan wajah itu. "Kita pernah ketemu, ya?" tanya Kania akhirnya. Pemuda itu mengerutkan keningnya, kemudian dengan pelan menggeleng. "Kayaknya nggak pernah deh, Mbak. Saya juga baru kok di Jakarta." Kania mengangguk. "Ah, mungkin salah lihat," pikirnya. "Orang tua kamu kerja apa?" "Orang tua saya di kampung, Mbak. Cuma petani doang." "Kamu punya saudara?" "Sayang." Mendengar deretan pertanyaan sang istri, Revan jadi gemes sendiri. Bukannya apa-apa, tapi ia takutnya pemuda itu menjadi risih nantinya. Nggak usah ikut campur deh, Mas. Fokus aja nyetirnya." balas Kania sedikit sewot. "Saya punya kakak perempuan. Tapi, udah meninggal, Mbak." Kania terdiam sebentar. "Meninggal kenapa?" Entah dari mana dorongannya. Rasanya Kania ingin sekali mengorek informasi dari pemuda yang ia yakini pernah ia temui itu.
Kecelakaan mobil, jawab pemuda itu. Membuat Kania heran, bagaimana tidak? Tidak memungkinkan orang tidak mampu mempunyai mobil. Seakan tahu apa yang ada di benak Kania, pemuda itu kembali melanjutkan perkataannya. Dia kuliah di Jakarta. Kebetulan dia dapat beasiswa. Walau tahu sulit hidup di kota, tapi dia nekat. Tapi dia mengalami kecelakaan waktu ikut pacar serta keluarganya yang rencananya mau jalan-jalan. Bahkan, jasadnya pun udah nggak utuh karena mobilnya terbakar. Kania terdiam. Ingatannya kembali ke beberapa tahun silam. Kenapa cerita yang disampaikan pria di depannya sama persis dengan kematian orang tuanya? Nama kakak kamu siapa? Kak Desi. Nama panjangnya Desi Wulandari, jawab pemuda itu sedikit lirih. Tubuh Kania seketika membeku. Desi. Ia tahu betul siapa wanita itu. Kekasih abangnya yang meninggal dalam kecelakaan mobil bersama orang tuanya. Desi. Pacarnya ke anu keluarganya Clovis? Tanya Kania sedikit ragu. Pemuda tadi terlihat sedikit heran kala Kania menyebut nama mantan kekasih kakaknya. Memang benar, Desi pernah bilang padanya jika kekasihnya bernama Ke Anu. Mbak tahu dari mana? Saya adeknya Ke Anu. Penuturan singkat dan padat yang terlontar dari celah bibir Kania mampu membuat tubuh pemuda yang memiliki tubuh semampai itu mematung. Ia memberanikan diri menatap bola mata Kania, memastikan jika wanita itu tidak berbohong. Namun, nampak jelas sekali tak ada kebohongan dari tatapan wanita itu. Mbak nggak bercanda, kan? Setahu saya semua keluarga Clovis meninggal dalam kecelakaan mobil waktu itu. Kania menarik napas panjang, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Ia mulai menceritakan semua kejadian yang menimpa Desi dan juga keluarganya, serta dirinya yang sebenarnya tidak ada di lokasi kejadian. Pemuda yang bernama Dito itu mendengar dengan seksama penjelasan yang diberikan wanita di depannya. Tak ada sedikit pun niat ingin menginterupsinya. Setelah mendengar penjelasan dari Kania, perlahan air matanya mulai merembes, membasahi pipi hitamnya. Tak pernah menyangka jika semengerikan itu akhir dari hidup kakaknya. Aku selaku keluarga Clovis minta maaf sama kamu atas musibah yang melibatkan kakak kamu, tutur Kania dengan tulus. Dito terdiam, kemudian tersenyum tipis. Bukan salah keluarga Mbak kok. Mungkin memang seperti itu garis kehidupan Kak Desi. Kania yang masih tidak menyangka jika pemuda yang ada di depannya adalah keluarga dari masa lalu abangnya, refleks memeluk. Membuat pria yang tengah fokus menyetir itu melotot tidak terima. Sayang, kamu apa-apaan sih peluk cowok lain? Tegur Revan. Sadar dengan apa yang ia lakukan, Kania dengan cepat melepaskan pelukannya. Kemudian cengengesan tidak jelas. Refleks, Mas. Dia kan adek aku. Dari mana sejarahnya dia adek kamu? Dih. Mulai sekarang aku udah anggap dia adek aku. Toh aku juga pengen punya adek cowok, balas Kania sewot. Mbak. STT. Mulai sekarang kamu adek baru aku. Nggak ada tapi-tapian. Aku sama Bang Ken bakal urus mama sama papa yang ada di kampung. Dan kamu bakal aku kasih kerjaan ngurus kafe aku bareng Sinta, asisten aku. Kania terlihat mengucapkan dengan wajah serius. Sama sekali tak menerima penolakan. Membuat Revan sendiri heran. Menurutnya pribadi, meskipun memiliki keterkaitan dengan masa lalu, tapi, tak seharusnya Kania seberani itu. Apalagi ia baru saja bertemu dengan pemuda itu. Sayang, kamu apa-apaan sih? Ya nggak apa-apa, Mas. Aku percaya kok sama Dito. Dia kelihatannya juga orang baik. Dito langsung menginterupsi. Mbak, sepertinya tidak perlu.
Saya sama sekali nggak menuntut atas kematian kakak saya. Kania menggeleng dengan tegas sembari menggerakkan jari telunjuknya. Nggak ada hubungannya sama kematian Kak Desi. Aku ngelakuin ini murni karena aku pengen kamu jadi adik aku. Lagi pula aku yakin kok kalau kamu orang baik. Nggak ada penolakan sama sekali. Ini permintaan anak-anak aku. Di saat Revan dan Dito ingin kembali melayangkan protes, Kania langsung mengangkat tangannya ke udara, kemudian dengan cepat menginterupsi. Lah, kenapa bawa anak-anak aku? Kamu sebenarnya ngidam apa sih? Tadi katanya mau elus kepala botak. Sekarang malah ngidam pengen punya adik. Nggak ada hubungannya sama sekali sayang. Revan kembali melayangkan protes. Bisa-bisanya istrinya itu bersembunyi di balik kata ngidam dan memfitnah anak-anaknya. Nggak jadi. Sekarang aku ngidam pengen punya adik. Kalau kamu nggak turutin, siap-siap aja. Revan mendengus. Paham betul apa maksud sang istri. Selalu itu ancaman yang diberikan. Tidak jauh dari kata jatah, jatah, dan jatah. Istrinya itu seolah tahu jika hukuman tak diberi jatah bisa membuatnya mati secara perlahan. Padahal, sejak usia kandungan Kania memasuki bulan kelima, wanita itu yang lebih agresif dan tak segan-segan memulai lebih dulu. Bahkan, pernah meminta bermain di siang hari. Tapi, sekarang wajah wanita itu seolah tak berdosa sama sekali. Selalu, gerutu Revan dalam hati. Ya udah, kamu turutin aja permintaannya, Dit. Wanita hamil nggak boleh dilawan. Dia tadi ngidam pengen usap kepala botak. Tapi, nggak jadi. Takutnya kalau kamu nolak, dia malah pengen potong leher kamu. Bukan tanpa alasan Revan menyetujui permintaan sang istri. Namun, ia tahu betul maksud Kania ingin mengangkat Dito menjadi adik angkatnya. Meski bibirnya sudah berkata dengan tegas jika kematian Desi bukan alasan utamanya. Namun, ia tahu jika itulah alasan utama wanita itu ingin mengubah kehidupan Dito serta keluarganya. Wanita itu pasti merasa bersalah atas musibah yang menimpa orang lain. Apalagi di situ Desi tidak tahu apa-apa.